Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang baru saja tak dapatkan hari ini tadi sobat. Ini kalau Anda melihat ada 3 buah pusaka, karena gini, untuk di pusaka episode kita kali ini yang saya review adalah pusaka yang ini, yang baru tak dapatkan. Nah ini tadi saya pagi-pagi datang ke rumah salah seorang rekan tosan aji saya dari Mojo Agung Jombang. Jadi ini saya mengambil ke rumah beliau. Tak lihat di statusnya itu, wah kok ada pusaka yang bagus ya gitu. Akhirnya terus tak tanyakan kepada beliau dan alhamdulillah akhirnya pusaka ini berhasil saya mahari sobat. Kalau Anda melihat di sini, untuk di warangkanya ini warangka masih apa adanya. Jadi ini kalau nggak salah menurut dari keterangan beliau ini didapat dari daerah mana tadi ya, saya lupa saya. Yang pasti untuk di pusaka sendiri ini masih satu set, jadi bila pusaka ataupun juga warangkanya ini satu set sobat. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari ketiga buah pusakanya ini sobat. Baik sobat BMC, langsung saja kita akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari pusakanya. Jadi gini, untuk di episode kita kali ini sebenarnya yang saya review adalah pusaka yang ini sobat. Karena untuk di hari ini saya mendapatkan satu bila pusaka yang menurut saya ini adalah pusaka yang istimewa. Nah, daripada dia sendirian, jadi saya mereview sendirian, maka di sini saya gabung dengan salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah cukup lama sekali. Nah, ini dapurnya ketiga. Dapur ini sama sobat, yaitu dapur Jalak Sangu Tumpeng. Jadi dapur Jalak Sangu Tumpeng ini ada yang meyakini bahwasanya wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji pemula. Selain dari dapur Brojol, Tilam Upih, Tilam Sari, lalu juga Jalak Ngore dan juga Jalak Sangu Tumpeng. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa menurut saya. Karena gini sobat, untuk di pusaka yang ini dulu itu sebenarnya saya pernah menanyakan dari pusaka ini, tetapi waktu itu masih belum mungkin belum jodoh saya. Akhirnya saya tidak berani untuk memaharinya. Nah, tadi pagi saya melihat dari statusnya beliau, tak lihat loh kok pusaka ini kok pusakanya bagus gitu loh. Akhirnya terus tak tanyakan dan alhamdulillah saya berhasil memaharinya. Pusaka ini punya keistimewaan, yaitu selain dia untuk dibilahnya ini tebal, jadi ini bisa dikatakan itu pasikutannya gagah merbawani. Dan juga sobat, di bagian pesinya ini adalah pesi tapak jalak. Jadi sebenarnya pusaka ini beberapa waktu yang lalu sempat dipamerkan sebenarnya oleh teman saya. Jadi dia memamerkan sebuah pusaka dengan pesi tapak jalak. Nah, waktu itu sebenarnya saya tahu kalau pusaka ini pusaka bagus, tapi karena terkendala pada pendanaan akhirnya saya nggak berani untuk meneruskan maksud saya untuk memaharinya gitu loh. Nah, ini tadi pagi tak tanyakan dan alhamdulillah saya pun juga ada rezeki, akhirnya terus saya berhasil untuk memaharinya. Nah, kita sebelum melihat seperti apa sih wujud dari bilahnya, di sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu dari warangkanya. Nah, warangka kayak gini sobat, ini biasanya nanti tidak akan saya pakai. Jadi ini untuk di warangkanya mungkin nanti akan dipensiunkan, meskipun ini warangka gawannya. Jadi gini, teman saya itu kebalikan dari saya. Jadi beliau itu suka dengan pusaka-pusaka yang original. Jadi untuk di warangkanya dibiarkan kayak gini sobat. Dan untuk dibilahnya pun juga gitu. Jadi tidak diwarangi, jadi dibiarkan berkarat. Jadi katanya sih biar lebih menarik Mas Tony. Biar lebih penasaran gitu loh yang melihat. Nah, karena gini sobat, memang kalau kita mewarangi pusaka itu terkadang ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama adalah sesuai ekspektasi. Nah, setelah diwarangi itu sesuai ekspektasi, jadi jadinya tambah bagus banget gitu. Yang kedua itu tidak sesuai ekspektasi, jadi rasa penasaran itu akhirnya hilang karena waktu diwarangi ternyata pamornya tidak sebagus perkiraan kita. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi menyarankan kepada Anda yang masih pemula, lebih baik kalau memahari pusaka mending yang sudah bersih, mending yang sudah warangan, jadi terlihat gitu loh. Oh, sudah nyata gitu, sudah nyata pamornya. Kalau kayak gini sobat, nah coba saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau masih dalam keadaan kotor kayak gini, ini biasanya 50-50, jadi untung-untungan.
Kalau nanti muncul dari pamor yang bagus berarti ya beruntung. Tetapi kalau pamornya itu nyana ataupun juga kayak apa Masir Malelo dan juga tidak berbentuk gitu, ya gitu saja. Jadi terkadang kecewa. Nah, coba Anda amati sobat untuk di pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur Jalak Sangu Tumpeng. Ini kalau Anda melihat sobat untuk disogokannya ini dia agak apa ya? Agak dalam dan juga tegas. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, dia agak melengkung seperti kayak paruh burung gagak. Ini yang dinamakan nyucuk dandang. Jadi sogokan nyucuk dandang itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti seperti paruh burung gagak. Nah, ini pun juga sama. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di lungguh wilayahnya ini juga masih rapat. Nah, masih rapat dan dia ini buntut urang untuk digonjonya. Bahkan kalau kita lihat dari samping seperti ini ada semacam kayak apa? Melengkung ke atas sedikit gini sobat. Dan untuk di gandeknya, nah di gandeknya ini kalau nggak salah ada yang bilang gandek ngungkal gerang. Jadi bentuknya ini agak melengkung untuk di gandeknya. Nah, seperti ini. Saya jadi teringat dengan salah satu dari koleksi pribadi saya dulu. Kalau nggak salah dapurnya itu waktu itu apa ya? Jalak Nguri kalau nggak salah. Itu koleksi pribadi saya. Untuk pusakanya sudah termahar sobat. Jadi setelah saya review itu terus termahar. Nah, ini pun juga sama. Gandeknya seperti ini sobat. Nah, jadi agak melengkung seperti kayak, yaitu tadi ada yang bilang gandek seperti ini adalah gandek ngungkal gerang. Ada yang bilang seperti itu. Nah, kalau Anda melihat sobat, untuk di bilahnya sendiri, ini bilahnya masih tebal. Dan dia ukurannya juga panjang. Jadi itulah kenapa saya menyebutnya ini apa ya? Pasikutannya gagah merbawani. Karena memang kalau Anda melihat kesannya itu enak banget gitu loh dipandangnya itu. Jadi serasi antara panjang bilahnya lalu juga lebar bilahnya. Itu loh kayaknya enak banget gitu loh. Waktu dirasakan seperti ini sobat. Nah, ini keren ini pusaka keren ini. Dan kalau Anda melihat di sini untuk di bilahnya sendiri sobat, ini pulen banget. Jadi ini rabaannya halus meskipun kalau Anda melihat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kan apa ya? Kotor karena minyak dan juga bercampur dengan karat. Tetapi untuk di bilahnya kalau kita raba seperti ini, nah dia halus sobat. Nah, ini mungkin apa ya, menggunakan dari material besi yang pilihan mungkin seperti itu. Karena pusakanya pun juga bagus banget gitu loh. Sebenarnya pusaka ini yaitu tadi sobat sudah menjadi incaran saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya meskipun agak terlambat tapi saya berhasil untuk memahari pusaka ini sobat. Nah, ini nanti akan saya buatkan warangka baru. Jadi ini nanti untuk di warangkanya ini tidak akan saya pakai, akan saya ganti. Untuk warangkanya adalah warangka baru, entah warangka lamen atau warangka baru, nanti coba akan saya pertimbangkan dulu sobat. Nah, yang pasti pusaka ini sudah berhasil berpindah ke Galeri Bumi Mojopahit. Nah, kalau untuk di pusaka pribadi saya ini pun juga sama. Dapurnya adalah dapur Jalak Sangu Tumpeng sobat ini. Nah, dan pusaka ini sudah sangat lama sekali menemani saya dalam menggeluti dunia tosan aji. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya Ladrang Solo, dia menggunakan kayu awar-awar dan pendoknya ini pendok bunton. Nah, pendok bunton. Coba kita akan melihat seperti apa. Oh ya, untuk di dadarnya ini saya nggak tahu kira-kira kayu apa, tapi yang pasti ini bagus banget ini untuk di kayunya sobat. Nah, kayunya ini lorek-lorek kayak gini nih. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Oh ya, ini nanti mungkin untuk di mendaknya akan saya ganti ya. Jadi biar enggak ini. Biar mendaknya enggak suram kayak gini. Ini dari tembaga tapi tidak disepuh emas. Jadi dibiarkan apa adanya seperti ini. Nah, ini adalah pusaka Jalak Sangu Tumpeng koleksi pribadi saya. Jadi pusaka ini sudah sangat lama sekali menemani saya di dalam menggeluti dunia tosan aji. Ini untuk di pamornya sendiri. Nah, ini adalah pamor pedaringan kebak sobat. Nah, dia kalau Anda melihat untuk di bilahnya ini dia mucuk bung. Jadi di bagian bawah ini dia agak lebar, sedangkan di bagian ujung semakin ke ujung dia semakin lancip.
jadi seperti kayak mucuk bung. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sobat, meskipun sederhana tapi nggak tahu kenapa ini sungguh sangat, di hati itu ada perasaan seneng banget gitu loh. Nah bahkan di sini sobat, kalau anda melihat ini seperti kayak siluet lafaz Allah ya mungkin ya. Nah inilah disekokannya ini sobat. Nah ini. Nah mungkin juga ini cuma imajinasi saya saja, tapi saya dalam imajinasi saya memang seperti itu. Jadi seperti kayak lafaz jalalah seperti itu ya. Nah ini pusakanya bagus loh. Karena pusaka ini sebenarnya sudah banyak yang menanyakan gitu loh. Ada juga beberapa dari pelanggan saya juga menanyakan pusaka ini, tapi masih belum tak lepas lah, masih belum saya maharkan karena nggak tahu kenapa saya masih suka ya, nggak tahu lagi nanti kelanjutannya seperti apa. Nah coba anda amati sobat. Nah ini adalah pamornya, pamor pedaringan kebak, dan pamor ini termasuk pamor yang mubiar. Nah, jadi pamornya ini memang mubiar banget ini. Nah mungkin ini dulu dibuat pada masa era-era kejayaan mungkin ya. Jadi di kerajaan tersebut sudah tidak ada perang, jadi mungkin gemah ripah loh jinawi. Itulah kenapa dalam pembuatan dari pusakanya pun juga dari besi ataupun juga pamornya ini sungguh sangat bagus banget seperti ini. Nah kalau melihat dari bilahnya ini masih tergolong utuh ini sobat. Jadi meskipun dia sepuh, tapi ini untuk dibilahnya masih lumayan utuh. Nah, pusakanya bagus banget. Di bagian sor-sorannya dia agak lebar, sedangkan semakin ke ujung dia seperti kayak meruncing. Nah, ini bilahnya mucuk bung ini kalau saya menamakannya ini sobat. Nah kalau anda pengen yang maharnya terjangkau, nah ini sobat, ini pun juga dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng. Nah, dia memakai warangka ladrang Sulu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga sudah diwarangi. Nah, ini untuk di bilahnya dia lebar. Nah, lebarnya ini dari bawah sampai ke atas dia ini simetris. Jadi apa ya? Lebarnya itu merata. Nah, berbeda dengan koleksi pribadi saya yang ini. Nah, dia untuk di bagian sor-sorannya lebar, sedangkan sampai ke atas dia semakin meruncing. Nah kalau untuk yang ini, nah, dia sama. Dan untuk di bagian gonjonya sobat, ini memang untuk di gonjonya adalah gonjo wulung, jadi dia tidak ada pamornya untuk di gonjonya. Nah ini adalah dapurnya dapur jalak sangu tumpeng. Untuk di pamornya sendiri ini mungkin masuk di pamor wos wutah. Nah monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris jalak sangu tumpeng dengan mahar yang terjangkau, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda. Apalagi untuk diwarangkannya pun juga tidak kalah bagusnya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.